Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Utami Lestari, nomor WP 18 11 11 2038 dari kelas Statistika B. Nah, di sini saya akan melakukan uji ANOVA 2 arah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum melakukan uji ANOVA 2 arah, saya akan menjelaskan apa itu uji ANOVA 2 arah. Uji ANOVA 2 arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua kelompok sampel. Berbeda dengan uji ANOVA 1 arah yang analisisnya hanya dilakukan secara satu arah, yaitu antar perlakuan. Sedangkan pada uji ANOVA 2 arah, analisisnya dilakukan secara dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Tujuan dilakukan pengelompokan antar kelompok adalah agar diperoleh homogenitas yang tinggi antar perlakuan yang ditempatkan pada masing-masing kelompok. Nah, uji ANOVA 2 arah ini sering digunakan untuk penelitian yang dilakukan di lapangan, yang mana faktor-faktor lingkungannya sulit dikendalikan atau dikontrol. Ini adalah merupakan contoh soal uji ANOVA 2 arah, yaitu penambahan pati singkong dalam pembuatan edible coating terhadap nilai TBA. Pada penelitian ini ada dua faktor, yaitu faktor A dan faktor B, yang mana faktor A merupakan level penambahan pati singkong, dan faktor B merupakan lama waktu penyimpanan. Di sini kita lihat faktor A sebagai baris dan faktor B sebagai kolom. Nah, pada faktor A kita ada tiga perlakuan, yaitu level penambahan 10%, 15%, dan 20%. Pada faktor B juga ada tiga perlakuan, yaitu 10 hari, 15 hari, dan 20 hari. Nah, di setiap perlakuan faktor A dan faktor B dilakukan 5 kali pengulangan. 4,9, 5,4, 5,3 merupakan nilai TBA. Nah, nilai ini akan kita lakukan uji analisis ANOVA 2 arah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum melakukan uji ANOVA 2 arah, kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesisnya pada soal yang tadi kita rumuskan seperti ini, yaitu H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor A dan faktor B terhadap pembuatan edible coating berdasarkan nilai TBA. Hipotesis H1 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor A dan faktor B terhadap pembuatan edible coating berdasarkan nilai TBA. Setelah kita rumuskan hipotesisnya, maka kita dapat melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ini merupakan tampilan aplikasi SPSS pada saat kita buka aplikasi SPSS yang ada di laptop masing-masing. Di sini saya menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Nah, selanjutnya kita pilih New Dataset, kemudian klik Open. Nah, pada variabel view kita ketikkan faktor A, kita atur desimalnya menjadi 0. Karena dia ada tiga perlakuan, maka kita perlu menambahkan value. Yang pertama itu 1 sebagai level penambahan 10%, kemudian kita add 2 sebagai level penambahan 15%, kemudian kita add yang 3 level
penambahan 20%, kemudian kita add, dan lalu kita klik OK. Nah, pada kolom measure kita pilih nominal. Nah, selanjutnya di nomor 2 kita ketikkan faktor B. Desimalnya kita atur menjadi 0. Sama, karena dia ada 3 perlakuan, maka kita perlu membuat value yang mana 1 sebagai lama penyimpanan 10 hari. Nah, langkahnya sama seperti yang pada faktor A tadi. Lama penyimpanan 15 hari. Kita add, dan yang ketiga lama penyimpanan 20 hari. Dan kita add dan kita klik OK. Pada kolom measure-nya sama, kita pilih nominal. Nah, selanjutnya kita buat di sini hasil. Hasil ini merupakan nilai TBA yang didapatkan. Karena pada soal tadi itu ada 5,3, 4,9, berarti desimalnya 1, maka kita atur di sini 1. Value-nya tidak usah, untuk measure-nya kita pilih scale. Nah, selanjutnya kita pilih data view. Sebelumnya saya sudah merapikan data di SPSS ini di Excel. Nah, kita buka aja filenya. Kita cari filenya di mana kita letakkan. Nah, di sini nama filenya itu UAP, kemudian kita klik open. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan muncul kolom read Excel file. Nah, ini contohnya, ini yang sudah saya rapikan di Excel, kemudian kita langsung aja klik OK. Data akan ditampilkan seperti ini. Sebelumnya kita atur dulu nilai pada hasil. Desimalnya kita ubah menjadi 1. Nah, kemudian balik lagi ke data view. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini ada angka 1. 1 ini tuh sebagai level penambahan 10%, sesuai sama tadi yang kita buat di value. Dan angka 1 di faktor B ini itu sebagai lama penyimpanan 10 hari. Angka 2-nya itu sebagai lama penyimpanan 15 hari. Dan di sini ada angka 3 sebagai lama penyimpanan 20 hari. Jika data udah rapi kayak gini, kita lakukan ujian upahnya. Nah, yang pertama itu kita klik Analyze, General, Linear Model, terus kita pilih Univariate. Nah, maka akan muncul jendela Univariate. Pada dependent variable kita masukkan hasil. Faktor A kita masukkan ke fix faktor S, dan faktor B juga kita masukkan ke fix faktor S. Selanjutnya kita pilih model. Nah, di sini kita pilih build custom term. Nah, di faktor A ini kita pindahkan ke kotak model. Begitupun faktor B kita pindahkan. Nah, pada faktor A dan B ini kita blok, kita pindahkan seperti ini, maka akan ada faktor A kali faktor B. Nah, faktor A kali faktor B ini merupakan interaksi. Selanjutnya kita klik continue.
Kemudian kita pilih fast hop. Fast hop ini tujuannya itu untuk melakukan uji lanjut. Nah, pada faktor A kita pindahkan ke fast hop test, begitupun faktor B. Nah, untuk analisis uji lanjutnya kita pilih Duncan. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka output akan ditampilkan seperti ini. Di sini ada, di atasnya ada keterangan Univariate Analysis of Variance. Di sini ada between subject factor, yang mana faktor A ada 15 data. Di level penambahan 10%, ada level penambahan 15%, itu ada 15 data. Level penambahan 20% ada 15 data juga. Begitupun pada faktor B, yang mana di lama penyimpanan 10 hari ada 15 data, hari ada 15 data, dan 20 hari ada 15 data. Test of between subject effect ini merupakan uji ANOVA dua arahnya. Hasilnya, source ini merupakan sumber keragaman. Di sini ada corrected model atau perlakuan. Di sini ada intercept atau faktor koreksi, faktor A sebagai baris, faktor B sebagai kolom, dan ada faktor A kali faktor B sebagai interaksi, error atau yang kita kenal dengan galat, total, dan corrected total. Nah, selanjutnya ada kolom type 3 sum of squares atau yang kita kenal dengan jumlah kuadrat. Di sini corrected modelnya atau perlakuan didapatkan hasil 16,776, yang mana di sini ada pangkat A, dan di sini keterangannya A adalah R square, yaitu 0,732. Kemudian ada intercept atau faktor koreksi yang kita kenal dengan FK, yaitu ada 1405,606. Kemudian ada faktor A sebagai baris atau JKB, nilainya 7,040. Dan ada faktor B sebagai kolom atau JKK dengan nilai 7,830. Ini ada faktor A kali faktor B atau JKBK dengan nilai 1,906. Dan error atau nilai galatnya JKG-nya itu 6,128. Dan ini ada nilai total 1428,510, yang mana hasil ini belum dikurangi dengan faktor koreksi atau intercept. Nah, kalau di bawahnya itu ada corrected total, yaitu 22,904, yang mana hasil ini sudah dikurangi dengan didapatkan dari total ini dikurangi dengan intercept. Selanjutnya ada kolom DF. Di sini kita dapat DF itu kita kenal dengan derajat bebas. Nah, pada perlakuan didapat DF-nya itu 8. Untuk intercept ini biasanya nggak kita cari. Terus di sini DF faktor A itu 2, faktor B 2, interaksi 4, faktor derajat bebas galatnya ada 36. Untuk total ini enggak juga, ini total ini tuh keseluruhan data, ada 45 data semuanya. Dan untuk corrected totalnya itu, derajat bebasnya itu ada 44. Nah, selanjutnya itu ada kolom mean square atau yang kita kenal dengan kuadrat tengah, yang mana pada perlakuan atau KTP itu didapatkan nilai 2,097. Untuk yang intercept ini itu biasanya nggak kita cari, langsung aja itu pada faktor A atau baris KTB itu hasilnya 3,502. Faktor B atau KTK
3,915. Faktor A kali faktor B atau KTI itu didapetin hasil 0,477. Kemudian nilai KTG-nya atau galat itu 0,170. Selanjutnya itu ada kolom F hitung, yang mana pada perlakuan itu hasilnya 12,302. Kemudian di faktor A-nya itu ada 20,680, faktor B 22,999, dan interaksi itu ada 2,800. Nah, di sini selanjutnya itu ada kolom signifikan. Di sini kita lihat semuanya itu nilainya 0,000 kecuali pada faktor A kali faktor B atau pada sumber keragaman interaksi didapat hasil 0,04. Nah, sebelum kita menyimpulkan hasil signifikan 0,04 tadi, kita lihat dulu ketentuannya. Nah, di sini ketentuannya yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka menerima H0. Nah, selanjutnya jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka menerima H1. 0,05 ini merupakan nilai alfa yang kita dapat dari taraf nyata, yaitu 5%. Di sini kita lihat didapatkan hasil signifikan yaitu 0,04. Yang artinya 0,04 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa menerima H1. H1 itu hipotesisnya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor A dan faktor B terhadap pembuatan edible coating berdasarkan nilai TBA. Kita lihat lagi pada hipotesis yang tadi udah kita rumusin. Nah, di sini kita lihat H1 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor A dan faktor B terhadap pembuatan edible coating berdasarkan nilai TBA. Nah, dari hasil sini kita bisa lihat bahwa faktor A dan faktor B itu mempengaruhi nilai TBA secara signifikan. Nah, jika sudah didapatkan hasil seperti ini ada pengaruh yang signifikan, maka kita bisa melakukan uji lanjut. Nah, kita lihat lagi uji lanjut yang tadi udah kita buat di post-hoc, yaitu Duncan. Kita lihat hasilnya untuk menentukan homogenitas di tiap perlakuan. Nah, di sini kita rumuskan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka terdapat homogenitas atau rata-rata antar perlakuan sama. Dan rumus yang kedua yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka tidak terdapat homogenitas atau rata-rata perlakuan tidak sama. Kita lihat ke hasil uji lanjut yang tadi kita lakukan di SPSS, yaitu Duncan. Kita lihat pada faktor A, signifikannya itu nilainya 1. Dan di faktor B, kita lihat nilai signifikannya ada 1 dan 0,693. Yang mana nilai signifikan pada faktor A dan faktor B itu lebih besar dari 0,05. Berarti rata-rata di tiap perlakuan adalah sama. Artinya terdapat homogenitas di setiap datanya. Itu dia tadi analisis uji ANOVA 2 arah kita dengan menggunakan aplikasi SPSS, yang mana didapatkan kesimpulan menerima H1
terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor A dan faktor B terhadap pembuatan edible coating berdasarkan nilai TBA. Dan terdapat homogenitas, yaitu rata-rata antar perlakuannya sama. Dia sekian analisis uji ANOVA 2 arah yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.